Iya, kok kurang ajar orang tua. Ya sebenarnya ada dua orang lagi yang terlibat. Inisialnya. Let's go. Oke, hari ini kita one on one. Ini sama pemain yang baru aja main lagi. Iya kan, main lagi kenapa? Karena ternyata nanti kita ngobrol nih. Ternyata udah bisa main lagi, yaitu Yeriko Tuasel. Apa kabar Yeriko? Sehat-sehat Kak. Sehat ya? Ini Akhirnya bisa kesini lagi. akhirnya bisa kesini lagi. Tapi kita pengen ngobrol kenapa? Karena 2 bulan ke belakang, aku udah ngeliat Yeriko udah mulai banyak main tanding-tanding. Kalau orang nyebutnya tarkam, turnamen-turnamen. Kita tahu sebelumnya mungkin nggak sempet di one on one, tapi paling nggak di podcast pemain cadangan waktu itu sempat Yeriko juga bilang bahwa ternyata harus mendapatkan sanksi waktu itu ya. Iya. Kita tahu yang paling berat adalah seumur hidup nggak boleh main lagi di liga profesional. Iya. Terus ternyata dari Perbasi tidak boleh bermain selama satu 1 tahun. tahun ya. Ya. 1 tahun dan ternyata sudah beres di bulan September. September Tanggal 13. tanggal 13. Tapi gini loh, yang kau senang dari Yeriko adalah walaupun emang nggak boleh bertanding, tapi latihan terus ya Yeriko ya. Iya. Kalau dilihatnya di Bali kayaknya sambil ngelatih, sambil segala macam gitu. Iya, pokoknya siap aja dulu. Ntar urusan kedepannya yang penting badannya udah ready. Udah siap. Iya. Dan balik lagi, passion kamu di basket. Nggak bisa dengan kamu dihukum setahun, akhirnya kamu tiba-tiba lari keluar basket. Nggak mudah, bener Iya, kan? nggak gampang banting setir. Jadi kemarin udah main di mana aja Yeriko? Pertama itu di Banyuwangi. Ah. Terus abis itu di Kendari, dari Kendari ke Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Banyak banget ya. Terus habis itu baru di Makassar, Makassar, baru kemarin Banjarmasin. baru terakhir Banjarmasin. Dalam waktu 2 bulan doang dong, Oktober November. Kurang dari 2 bulan malah. Gila. Terus 1,5 bulan. Berarti gini, jumlah pertandingannya bisa-bisa lebih banyak dari pemain-pemain IBL. Ya satu event tuh kan Satu, ya? 5 sampai 6 game kan. Berarti Iya. dikali 3 ya udah 16 game lah. 15 sampai 16 Dalam game. 1,5 bulan. Dalam 1,5 bulan. Kita kan gini, kalau ngomong basket kita perlu banyak game. Ya nggak? Ya benar. Tapi juga liga ya penting gitu. Jadi ternyata ini gamenya juga banyak dan lumayan capek banget dong ya. Iya, dan rata-rata kan bisa main semua kan yang orang-orang lokal. Iya, iya, Jadi iya. intensnya itu ya nggak ketinggalan lah sama pemain pro. Buat badan juga ya bisa dibilang cukup capek. Oke. Nah, sekarang kita flashback ke kemarin-kemarin gitu loh ya. Apa aja sih yang kamu lakuin selain yang Ogi lihat di sosial media? Kamu tetap olahraga gitu dengan hukuman ini. Kemarin lebih sharing ilmu ke adik-adik yang Iya. ada di Bali. Iya. Jadi karena ada beberapa orang tua yang dia tahu kalau Iya. Yeriko disangsi kan, Iya. terus dia minta tolong untuk bantu ngelatih, dan bahkan waktu itu Merpati Iya. juga minta tolong, ya kamu karena masih di bawah sanksi jadi bisa nggak bantu adik-adik yang di sini. Iya. Baru dapat kabar ternyata dikontrak sama Louvre. Bener sudah dikontrak atau baru dihubungi gitu kan? Walaupun ini main di invitational turnamen, hitungannya gitulah. Ya baru sign-nya baru 4 hari yang lalu. Baru baru 4 hari yang lalu. Tapi ini menarik biar yang lain pada tahu juga karena gini, yang nggak boleh main seumur hidup kan di IBL gitu ya. Iya, Sedangkan benar. kalau main di liga lain, mau di Indonesia punya liga lain ataupun juga di luar ada liga, itu kan sebenarnya tidak dilarang gitu. Iya, jadi pas pertama kali dapat sanksi itu Yeriko tuh udah ngeliat kan, Iya. oh ternyata sanksi Perbasi sama IBL ini beda. Beda, ada 2 ya Ya, berarti. dan ternyata dari Perbasi itu cuma setahun. Terus pas aku tanya ke Kak Charles, Iya. dia bilang ya pokoknya kalau ada event apapun basket yang dibawa Perbasi itu nggak boleh Iya, selama 1 tahun itu. selama 1 tahun itu. Iya. Setelah itu Silakan. baru bebas, Iya. silakan gitu. Makanya pas masih zamannya disanksi, sebenarnya kayak tim-tim Tarkam tuh udah nanyain ini Iya. beresnya sampai kapan gitu. Pasti udah bilang dari Udah beres ya, kontak-kontak lagi September. nih. Udah beres di September Jadi gitu. mereka tuh kayak udah nyiapin, oh Tarkamnya di atas bulan September aja kalau gitu. Makanya Oh, pas iya. sekalinya beres langsung Banyak. "Ya, sini Langsung banyak. Oke, berarti di Louvre berarti persiapan untuk di bulan Januari ya kalau nggak salah ya, Iya, ABL itu Januari. ya. Udah ada gosip kapan mulai latihan? Mulai latihan setelah Natal. Setelah Natal ya. Natal. Walaupun kita nggak tahu, Kaugi waktu itu di podcast juga bilang pemainnya siapa gitu kan. Iya kan baru 2 yang di-announce. Jadi rencana emang 3x3 kali ya.
Kita ngomong ke zaman dulu karena Ogi kenal Jericho udah lama. Dari zaman Jericho masih di CLS. Tahun berapa Jericho berarti itu? Masuk CLS itu tahun 2012 tapi junior kan. Berarti 10 tahun yang lalu lah ya. Klub profesional pertama kamu adalah CLS? Klub profesional pertama ya CLS. CLS. Tapi rukinya awalnya tuh di Pasifik karena Iya. waktu mau naik ke CLS ternyata dari pelatih nyarinya big man. Oke. Waktu itu masih zamannya Kak Wahyu. Iya. Nyarinya big man, terus saya bilang ke manajemen kan, Iya. ya udah tapi saya pengen main di Liga Pro. Akhirnya dipinjemin ke Pasifik. Oke. Jadi sebenarnya berarti kamu kalau ngomong di Liga Pro 10 tahun yang lalu udah mulai ya? Belum Belum. nggak sampai 10 tahun sih. Aku rookie itu tahun 2017, season 16-17. Oh 2016 dulu. Soalnya kan pas Iya, masuk iya. CLS itu masih Itu masih junior itu ya, sih ya? masih main kampus dulu kan. Masih main kampus terus juga kayak practice player lah. Ya benar. Seperti sekarang akhirnya sempat di Liga Pro terakhir di Bali, sekarang mau tidak di Liga profesional yang ada di Indonesia saat ini karena IBL. Gue nggak tahu kalau nanti ganti nama ya. Kalau ganti nama mungkin aturannya nggak tahu apakah sama atau beda, gue nggak ngerti. Kalau pemain favorit siapa ya Riko? NBA Kyrie Irving pasti. Kyrie. Ya. Oke. Oke, Kyrie. Kalau pemain Indonesia? Pemain Indonesia masih Ayan tetap Ya, dari dulu ya. Ya, Ya. Oke, sip. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti juga di halftime ada shoot or truth. Tapi intinya adalah sebenarnya di video ini Kak Ogi pengen menyatakan welcome back to basket Indonesia. Thank you, Iya thank kan? you. Apapun keadaannya, sebuah resiko, ya kan, yang harus kita tanggung sebagai seorang laki-laki. Bahkan Jericho pun juga secara gentleman sudah meminta maaf atas segala kesalahan, dan yang kita lihat bukan sekarang ke belakang, tapi adalah sekarang ke depan apa yang mau kamu lakukan jadi orang yang lebih baik, ya kan? Salah satu yang lebih baik adalah bisa ngalahin Kak Ogi dulu, karena Kak Ogi selama ini juga latihan terus. Kalau kamu tadi bilang klub-klub Tarkam itu mempersiapkan untuk kamu, Kak Ogi juga sengaja mempersiapkan ini untuk lawan kamu. Oke. Siap? Siap. Oke. Jadi Riko hari ini sengaja nggak pakai jersey karena satu dari Lovre-nya belum dikasih. Yang kedua emang belum ada klub, ya nggak? Ya kan? Dia belum tahu latihan terus tuh, lihat kan? Makanya dan gitu. Ada adik kayak Jericho loh. Yola, dukung siapa Yola? Dukung kakak ya. Iya. Kalau gitu. Aduh. Biar rame dulu aja. Jericho, kurang ajar orang tua. Oh my god. 1-0. Mengajar orang tua. Tuh. Dia bagus ya Jericho. Tuh, buat Jericho. 2-1. Dengan gua kasih jarak biar shoot. Tuh kan. Jericho shootnya ya 11-12 lah sama gua. Nih. Ih, beda ring sendiri ya. Oke, salah gua. Heads up. Salah tuh ya, basket tuh harus heads up ya. Ada kiri ya. Dulu Oki nggak bisa kiri ya Riko. Beberapa video belakangan Oki bisa kiri. Iya kan perhatiin dari IG. Tuh, tuh. Nggak bisa kiri. Oke. Riko. Enggak.
R ball. Kalau dilepas udah angkat nih. Nih. Iya kan? Kaget. Lupa kalau kandangnya. Tiga sama. Mendingan kasih shoot. Aduh, gua telat. Ini gua itu bagus banget step back-nya. Jadi kok kita ada shoot or truth, adu free throw. Oke. Tuh, ngerti gak? Asik. Free throw itu namanya. Jadi tenang, tidak terlalu mau membahas yang sudah-sudah. Karena lu bisa dengerin di podcast kita yang 1 tahun yang lalu, Jericho sudah sampaikan. Ada nggak di saat itu ya? Tapi bukan untuk mengkorek-korek. Tapi ada nggak sesuatu yang emang kamu selama ini juga belum sampaikan tentang kejadian itu? Yang kamu belum sampaikan, kamu mau sampaikan? Ada. Oke. Kalau nggak ada pun yang apa, cuman kamu pengen ada yang kamu belum kamu sampaikan. Biar mungkin masyarakat juga tahu, walaupun tetap sekali lagi kamu juga sudah tahu, sudah dihukum, ngerti nggak? Iya. Iya. Ya sebenarnya ada 2 orang lagi yang terlibat. Inisialnya Y sama T. Ada 2 orang lagi yang terlibat, inisial Y dan D, tapi tidak sempat dihukum, Iya. atau mungkin sempat diinterogasi, Diinterogasi ya, tapi tidak dihukum. tapi tidak dihukum. Tapi kalau menurut Jericho yang sudah kena hukuman, Ya. selayaknya mereka pun harusnya kena. Iya dong, harusnya. Ya, harusnya. Oke, tapi balik lagi ya, itu cuman yang kamu sampaikan. Tapi kalau sampai akhirnya tidak dihukum pun ya udah. Iya, ya udah. Jadi ya udah, aku juga udah jalanin hukuman. Iya, Sekarang betul. lihat ke depan aja. Oke, thank you. Aduh. Pertama kali Kak Ogi dengar kasus ini kapan? Kasus yang Iya, kemarin. kasus yang match fixing ya kita sebutnya, Iya. karena udah terjadi. Sebenarnya kalau gitu udah tahu dari sebelum rame-rame di media. Balik lagi ya, karena mungkin Ogi di lingkungan basket, mungkin sekitar setengah tahun sebelumnya kali ya, atau nggak nyampe setengah tahun sebelum berita keluar. sebelum berita keluar. Tapi balik lagi, Ogi nggak pernah mau mengusik-usik dulu, karena Ogi tahu pasti banyak pihak-pihak yang sedang sedang mencari tahu kebenarannya. Tapi inilah Ogi, karena kenal sama Jericho, Ogi ada momen akhirnya Ogi juga nanya langsung ke orangnya, betul nggak? Ya. Bahkan kita sampai ketemu di Bali, kita ceritain. Karena yang paling penting adalah gini, setiap orang yang bersalah ataupun tidak bersalah, seperti banyak kasus yang sekarang sedang terjadi, kita harus menempatkan diri sebagai, kita nggak boleh langsung menjudge bahwa ini salah. Kita harus dengerin dulu dari semua pihak. Itu yang Ogi lakuin. Tapi akhirnya setelah Ogi tahu dan segala macam, Ogi cuma bilang gini, kalau kita bersalah, ya mau itu sengaja atau tidak sengaja, ya yang harus kita lakukan adalah mengakui dan meminta maaf. Itu kan yang Ogi sampaikan. Ogi pengen ngajak teman-teman semua, gue juga masih belajar, gue pengen gini, kita tidak boleh ngejudge orang karena berita yang begitu besar. Ini yang biasa dilakukan sama netizen, ya kan, yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba langsung ini. Dan satu lagi, kita boleh benci sama perbuatannya, tapi jangan benci sama orangnya, gitu. Oke? Oke. Cukup? Jericho tua Sela lawan Ogi tua banget. Ayo. Oh, bagus. Asik. Enak nih. Dah, oke. Kelihatan ininya apa? Rilis bolanya. Kalau kata orang-orang yang bener ya. Oh, gini dulu nih. Ini
Baru gini. Ini kita dorong. Itu yang ini kita deal. Kalau Ogi menang, setiap kamu tarkam, ajakin Kak Ogi. Kan Kak Ogi bukan ex-pro. Oke. Harus direkomendasi. Iya, harus rekomendasi. Bayaran gampang, ntar kamu dapat 20%. Oke? Sip. Mainnya nggak usah banyak gitu. 5, menang. 5. Enggak. Oke. Sebenarnya Ogi tuh keunggulannya adalah bisa jump shot, ngerti nggak? Tuh. Buah naga manis. Oke, kita ada ini ya, ada giveaway. Tuh. Nah, buah naga 1 kilo 13.000. Kalau beli 3,5 kilo berapa? Gua kasih hadiah merchandise one on one. Oke. Oh. Ih. 2 lagi. Seneng banget sih. Gimana gue kalau seorang perempuan selalu mengidolakan sosok ayah ya. Yola berapa Yola? Kan adiknya. 25. Tuh 25. Setengahnya Bapak ya? Ngomong kayak ya setengahnya dong. Shootnya jelek mah udah beli. Gak apa-apa. Gue tadi belajar gini nih. Baru belajar di Instagram tadi apa? Yang gini nih. Tuh kayak gitu. Tadi gue belajar di Instagram yang gitu yang apa? Gini terus muter gitu. Bisa. Aduh, Yeriko. Tolong nanti pada saat video ini udah tayang boleh di-share karena kan pasti banyak hal-hal yang kita mau ceritain. Iya. Okay. Tapi gara-gara video ini di-share, mungkin job tarkamnya akan lebih banyak ke Kak Ogi. Tapi kayak tadi kalau Kak Ogi menang kan tadinya kamu suruh ngajakin. Kalau jobnya banyak ke Kak Ogi yang ngajakin kamu. Oke, boleh. Ya? Kan pasti wajib nanya Ki, ex-pro siapa ya? Gitu. Oke, ajak kamu ya. Boleh. Siap. Pertama dari Onge, ini Onge Kak mau titip salam buat Kak Yeriko. Oh iya, dia masih ini kan? Main dia Apa? lagi pemulihan. Iya, pemulihan Dia cedera. orang tua. Halo Onge, tuh oleh. Salam balik Onge, cepat sembuh. Iya. Comeback stronger, oke? Iya. Ricky Tukan. Oke, waktu dijatuhkan sanksi oleh Perbasi dan IBL waktu itu apa yang langsung terbersit? Apakah kamu langsung merasa bahwa karir gua habis nih? Ogi tahu lah masa-masa kamu down waktu itu sebenarnya. Cuman kalau boleh ceritain lagi waktu dapat kabar seperti itu. Awal mula iya down, pasti malu banget kan, Iya. apalagi satu Indonesia Iya. tahu, terus juga belum dihujat, dijat segala Iya. macem kan. Iya. Terus itu cuma berjalan sekitar 2 bulan. 2 bulan, iya. Jadi selama Harus move on lah yang waktu Iya, itu Kak Ogi jadi- sempat bilang. Jadi 2 bulan itu benar-benar yang ya kacau lah pikirannya, Iya. kayak aduh harus kayak gimana ya. Terus akhirnya setelah 2 bulan ini setelah 2 bulan lewat, Yeriko juga mikir ya udahlah move on aja lah, mau orang hujat apa Iya. kan itu aku juga udah mengakui kalau salah. Iya. Jadi ya udah, akhirnya setelah 2 bulan lewat itu pertama kali keluar itu aku masih ingat tanggal 2 Maret Pertama keluar rumah
istilahnya? Kalau keluar rumahnya udah Oh, iya. sering, maksudnya kayak ke lapangan basket itu Iya, tanggal iya. 2 Maret. 2 Maret itu diajakin main basket. Terus ya udah kan aku nanya, "Ini emang nggak apa-apa?" "Iya, nggak apa-apa." Terus ternyata orang-orang tuh ternyata masih ramah. Masih Iya. yang kan soalnya Jericho pertama mikirnya kayak, "Wah, ini bakal Orang dihujat pada- habis-habisan iya, nih pasti gini." Ternyata enggak. Iya. Akhirnya dari situ pertama kali basket, terus akhirnya orang-orang tuh malah mensupport. Ya, pertama kaget Iya. juga. Oh, ternyata masih ada yang support ya. Akhirnya ya udah. Dari situ mulai balik ke normal, terus mulai balik latihan lagi, jaga badan lagi, terus Iya. juga ada beberapa teman yang bantuin juga kayak mau nggak nanti kalau misalkan ini Iya. jadiin kita backup apa segala Iya, macam iya, kalau iya. misalkan sampai Jadi artinya gini, dibalik banyak orang yang menghujat dan itu juga hak mereka, tapi juga banyak yang mensupport, banyak Iya. yang peduli, banyak yang sayang. Tapi balik lagi, semua dilakukan karena kamu pun juga gini, orang yang mau merendahkan hati kamu, mengakui kesalahan, meminta maaf, itu pun juga yang orang sangat respect sama kamu. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Siap, ini juga sama pertanyaannya. Ini supaya kita semua waspada sih. Ya, ini dari Satria BWPTR. Sebenarnya yang ada di Indonesia yang kamu tahu nih sistem pengaturan skor. Ini apakah orangnya langsung direct ke pemain atau ke manajemen atau apa? Yang kamu tahu aja supaya kita waspada, ngerti gak? Pemain-pemain jadi waspada atau emang macem-macem Kak yang aku tahu gitu. Ya nggak apa-apa juga. Paling nggak ini kan jadi informasi yang baik lah supaya kita jangan melakukan hal yang nggak baik. kalau yang aku tahu sih ya biasanya tuh langsung direct pemain gitu. Langsung direct pemain. Jadi kita nggak tahu dia mungkin dapat nomor dari siapa. Iya, tiba-tiba ada aja gitu. Entah Iya. dari mana tiba-tiba ada aja. Oke. Tawaran-tawaran gitu. Dan biasanya berarti langsung ke pemain. Jadi dia nggak mungkin lah kayak kontak manajemen dulu atau apa gitu-gitu ya. Iya. Berarti yang berikutnya mungkin terjadi adalah kalau kita lihat dari kasusnya adalah dari satu mungkin orang ini ada siapa lagi nggak pemain. Baru mungkin dari pemain ke pemain bisa mungkin terjadi. Iya. Gitu karena kan itu. Oke. Jadi ya balik lagi kalau misalnya ada tawaran-tawaran seperti itu pemain harus berhati-hati, jangan sembarangan juga. Apa ya, balik lagi ya sebenarnya sebagai atlet olahraga kan kita belajar untuk semuanya belajar untuk sportif gitu ya. Oke, sip. Oh ya, ini juga bagus nih. Dari Jusai terakhir yang dari Instagram. Alasan dan siapa orang yang bikin Jericho kuat buat ngelewatin hari-hari pada saat kemarin. Kedengeran nggak tiba-tiba ada orang yang manasin motor? Nah, jadi waktu itu kan kasus keluar itu kan tanggal 29 Desember Iya. 2021. Terus tiba-tiba juga kan dia baca kan beritanya, Iya. Yola baca. Terus tiba-tiba dia langsung dari Jakarta flight langsung ke Bali. Iya. Terus dia nyamperin ya gitu, dia kayak menguatkan. Iya. Kayak, pokoknya jadi aku sharing ke dia lah. Iya. Ke Yola sharing segala macam. Terus ya udah akhirnya tahun baruan ya udah agak sedih-sedih gimana gitu. Iya, iya. Tahun baruan. Tapi berarti kamu banyak menghabiskan waktu justru sama adik Iya. yang memberikan kekuatan Ya, terus. pas lagi down bareng lebih sering bareng sama Yola. Iya. Gitu ya. Ya, jadi itu yang cukup menguatkan. Oke. Yola, sebentar Yola, aku pengen ngobrol. Waktu Yola dengar dapat kabar seperti itu waktu awal. Sudah ada cerita sebelumnya, Jericho bilang bahwa bentar lagi pasti ada kabar kayak gini soal aku, atau Yola bener-bener nggak tahu atau gimana? Benar-benar nggak tahu sih sebenarnya, kayak pas tiba-tiba muncul di Instagram gitu kan Iya. banyak, itu kaget juga. Cuman dia waktu itu ada sempat satu momen dia tuh ke Jakarta. Aku sempat nangkep sih sinyal-sinyal kayak ini kayak ada sesuatu Iya, hal iya. gitu. Cuman dari sisi akunya aku nggak berani nanya nih karena dia barrier banget gitu. Iya. Kayak acting everything is okay. Iya. Ayo kita kemana gitu. Iya. Terus gitu setelah dia balik ke Bali bla bla segala macam, nggak lama muncullah berita itu. Pas berita itu muncul aku langsung telepon. Halah, itu bener nggak? Ya udah itu bener. Terus suaranya tuh lemes banget. Iya. Terus kayak aku nggak ambil pikir panjang itu, aku langsung beli tiket. Iya. Terus aku langsung ke Bali. Sebagai seorang adik, kamu nggak ada bahwa oh gila gua langsung kepikirannya adalah gua harus support. Cuman itu aja kan? Iya, karena ya maksudnya beritanya tuh simpang siur kan. Iya. Kayak aku tahu pasti media ini menggoreng supaya lebih Semuanya lezat makin, gitu kan. iya. Ya makin Iya. panas, Iya. makin ini gitu. Pasti aku percaya dari mulutnya dia gitu. Iya. Kayak lo harus ngomong jujur, lo bener nggak gitu kan, harus ditemuin. Pas aku temuin dia baru ngomong semuanya. Terus baru aku oke, ya udah ini
selamat menikmati penggorengan ini gitu kan. Iya. Pasti netizen wah luar biasa sih. Saya kenal aku juga kayak ya kakaknya berdua. Nah, Yeriko lu sendiri tadi bilang bahwa yang memberikan kekuatan Tuhan memberikan kekuatan dengan mengirimkan seorang adik, ya kan? Yang apa yang lu pengen sampaikan ke Yola? Yang mungkin lu juga mungkin sering cerita, cuman di momen ini lu pengen ngomong apa sama Yola yang dia tidak peduli sama kesalahan yang dilakukan oleh kakaknya. Dia hanya memikirkan begitu sayang gua sama kakak, peduli dan support. Aduh, gak pernah lagi ngomong kayak gini. Aduh, ini nggak apa-apa dong. Jadi melo, gak pernah lagi ngomong kayak gini. Mau dengarkan lah. Ih, senang, terima kasih. Gak pernah tahu seumur hidup. Kak Ogi selalu bilang, setiap ada momen bilang appreciate sama siapapun, terima kasih sama siapapun, harus diungkapkan ke orang tua, ke siapapun. Jangan, Ogi selalu bilang gini, jangan kita mau bilang terima kasih, orangnya sudah tidak ada. Itu akan nyesal seumur hidup, siapapun ya. Ya. Aku salting ya, aku gak pernah. Gak pernah mendengar dari mulut dia. Ya, terima kasih udah support Yeriko dalam keadaan apapun, karena kan tahu sendiri kan waktu itu daunnya kayak gimana. Ya pokoknya nggak ada orang lain yang bisa support unconditionally. Oke? Jangan nangis. Enggak lah, aku sudah bisa kuat. Harus kuat ya, harus kuat. Malah kita seneng ya ngeliat Iya. Yeriko sekarang, bener dong? Iya. Kita seneng, kita justru ini bagian dari, Kak Ogi pun ngajak one on one gini adalah bagian dari mensupport juga. Iya. Bahwa kamu masih ada di basket, masih banyak hal yang bisa kita lakukan buat orang lain. Mungkin kita lihatnya, orang tuh paling gampang ngeliatnya yang jelek, tapi apa yang kita lakukan yang baik begitu banyak, kadang nggak kelihatan. Ya. Ini salah satu yang kita pengen lakuin buat orang lain, semoga orang lain melihat ada hal baik dari seorang Yeriko. Oke? Yes. Oke. Thank you lah. Thank you. Oke. Ini Ogi pernah tanyain sih di podcast. Tapi gini, kalau kamu pengen bilang maaf, kamu pengen minta maaf sama siapa aja sih sebenarnya dengan kejadian ini ya, yang kemarin? Minta maaf. Sama siapa ya? Aku juga bingung ya. Maksudnya Kalau minta maaf. mungkin fans basket pasti ya kan dengan kejadian yang kemarin, terus juga mungkin klub atau pemain atau owner atau apa mungkin. lebih ke ini sih, lebih ke fans basket. Iya. Oke, jadi ya dari kasus kemarin itu Yeriko benar-benar mau minta maaf sama teman-teman yang selalu ngedukung Yeriko di dunia basket. Apalagi kan banyak banget tuh kayak DM menyayangkan Yeriko udah nggak bisa main lagi di IBL segala macem, yang mengidolakan. Benar-benar minta maaf banget bikin kalian kecewa. Ya Yeriko kedepannya juga akan berusaha untuk lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi lagi yang Iya. pasti. Aduh, amin. Itu ya. Itu keluar dari mulut Yeriko sendiri. Pertanggungjawabannya bukan sama kita, tapi juga pasti sama Tuhan. Betul ya? Benar. Sip. Oke. Berikutnya, Bali atau Surabaya? Bali. udah menikmati Bali apa udah dapat pasangan di Bali ya, Yola? Kayaknya ya. Oke. Tarkam atau Liga? Nggak, gini ya. Ini anggaplah kita nggak ngomongin masalah hukuman seumur hidup ya. Tarkam atau Liga? Tarkam. Lu bayangin, lu dengerin yang tadi awal. Dalam sebulan setengah 5 kota, anggap aja. Ya gue sih ada sih gambarannya, oke. Makan bakso atau makan ayam? Ayam. Dua-duanya suka ya? Dua-duanya suka, tapi lebih prefer ayam. Lebih prefer ayam? Iya. Kenapa? Favorit aja ayam. Favorit aja ayam. Kalau bukan jadi pemain basket, jadi dancer apa jadi penyanyi? Dancer. Amin, gua doain. Jadi dancer. Enggak, tapi bukan dancer yang gitu-gitu. Bukan ya, yang ini karena kan emang anak disco kan. Ya, Ya, lumayan. maksudnya, Oke, terakhir ini ya balik lagi, melupakan yang namanya sanksi ya yang ada. Oke, sip. Kalau gitu, Kak Ogi mau ngasih banyak hadiah buat kamu. Kaos kaki one on one, masker one on one, shooting shirt one on one, mantap. Tas one on one, celana one on one,
Oke. Oh ini lagi nih tadi masker yang podcast pemain cadangan. Oke. Karena Kaoki store ambassador untuk Hoops Indonesia. Ini tahun ketiga. Moga-moga tahun depan masih diperpanjang. Nanti ada hadiah spesial juga buat Jericho. Oke. Edisi kemerdekaan. Kemerdekaan tuh artinya adalah bebas. Bebas dari hukuman. Ya, supaya selalu ingat nomornya nomor 9 Jericho. Oke, mantap. Siap. Udah. Oke, Jericho, thank you. Thank you Ya, banget ya. Pokoknya semoga sukses. Kak Ogi selalu ngasih semangat dari waktu kejadian sampai sekarang juga masih sama. Tapi juga Kak Ogi akan menjadi orang yang paling. Kak Ogi tuh ngomong apa adanya waktu itu. Kak Ogi kecewa, Kak Ogi ngomong. Kak Ogi marah, Kak Ogi ngomong. Tapi Kak Ogi ngomong support, Kak Ogi juga ngomong. Tapi jangan kecewain Kak Ogi lagi dan orang-orang lain. Apalagi orang-orang terdekat seperti Yola. Oke? Oke. Siap. Kak Ogi akan tayangkan ini di menuju ke hari Natal. Kita merayakan Christmas. Hari ini tiba-tiba nih Kak Ogi merinding. Lihat di postingannya Yola di Instastory. Kak Ogi suka banget. Postingan nggak sengaja buat Kak Ogi nih. Yola pun juga kita nggak janjian. Tapi Kak Ogi suka banget sama postingannya Yola yang ini. Dia ngambil dari inspirasi Kristen. Tolong dijawab. Kalau Tuhan tanya, aduh gua jadi sedih lagi. Enggak, karena gini, kita tuh percaya banget ya, setiap manusia tidak luput dari kesalahan, tapi Tuhan itu dia pernah di penjara, iya kan? Iya. Aduh. Tapi kita tahu Tuhan sayang sama kita, ngerti nggak? Dan Tuhan nggak pernah ninggalin kita, betul nggak? Benar. Kerasa nggak? Iya. Oke. Ini bagus banget Yola, Kak Ogi ambil ini ya. Kalau Tuhan tanya mau kado Natal apa? Diberi umur panjang untuk orang-orang sekitar Jericho yang udah dukung Jericho dari susah ketemu dia dalam segala kondisi. Itu sih itu Jericho udah kado Natal paling indah. Jadi diberikan umur panjang supaya Jericho bisa memberikan hal-hal baik untuk orang-orang di Iya. sekitar. Gitu ya? Oke, amin. Sip. Terima kasih. Jericho sekali lagi. Malah Kak Ogi yang sedih, malah Kak Ogi yang nangis. Tapi sekali lagi kita mau ngucapin selamat hari Natal ya untuk semua yang merayakan. Semoga damai Natal beserta kalian semua, kita semua ngumpul bersama dengan keluarga dan semoga Tuhan selalu memberkati. Oke, dadah. Kalau harus bermilih main IBL atau ABL, boleh memilih. Kamu yang memilih. Ingin bermain di Liga Indonesia. Liga Indo pasti pengen. Ya. IBL atau ABL? ABL tapi. ABL. Iya. Oke. Sip. Berarti sudah siap untuk bermain di ABL. Mewakili Indonesia juga loh. Berarti kan kita harus support juga ya.